dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural Eselon 3 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 dimulai. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyerupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu kepada siapapun yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia akan mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah oleh pejabat yang dilantik. Pengukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dan berkahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini di dalam rangkaian pelaksanaan proses pelantikan sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tengah. Kalau juga selawat beri salam kita sampaikan kepada pimpinan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita selalu umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan kenikmatan yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Insya Allah kita akan mendapat manfaatnya di kemudian hari. Sesaat tadi baru saja kita saksikan bersama pelantikan saudara Muhammad Sofyan sebagai sekretaris Aceh Tengah yang baru. Tentu saja seiring dengan prosesi pelantikan hari ini hadir pula semangat baru untuk membawa unit kerja sekretariat KIP menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini ada beberapa penekanan
kepada kapasitas tim yang baru. Yang pertama, agar segera mendukung berbagai kebutuhan untuk menyusun program dan anggaran utama dalam menghadapi pemilu pada 2017 mendatang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Staf Provinsi. Nah, di dalam penyusunan program ini juga harus hati-hati. Kita harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Karena pada saat ini di semua daerah kita lihat persoalan-persoalan tentang penganggaran. Kemudian yang kedua, kekuatan kapasitas aparatur dan unit kerja sehingga mampu memberikan dukungan teknis, administratif, serta mampu membantu tugas-tugas tim dalam penyelenggaraan pemilu. Kapasitas aparatur sangat diperlukan dalam membantu perumusan penyusunan rancangan keputusan tim, memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu, serta membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban tim. Mungkin di tim pada saat ini ada pegawai negeri, ada juga mungkin pegawai kontrakan. Oleh sebab itu kita harus sama-sama membangun suatu disiplin. Disiplin harus dibangun. Apalagi tadi sudah disinggung juga, kita akan melaksanakan pemilu kada. Tolong dibuat hasil yang bagus, dibuat jumlah penduduk yang bagus, kita buat peraturan-peraturan sehingga hanya dalam waktu hitungan detik, kalau bapak-bapak komisioner nanti ketentuan itu kita sudah bisa sajikan. Kenapa yang di HP kita itu hanya sentuh saja bisa keluar? Kenapa kita harus mencari itu? Tunggu dulu bahwa kunci tinggal, ada anak saudara belum mandi, ada yang rewel. Saya kira tidak bagus. Jadi kalau memang bapak-bapak dari komisioner menghendaki ketentuan ini apa? Itu tugas siapa? Jadi saya tidak ingin antara sekretaris dengan komisioner itu seperti dua kutub. Ini yang membuat gesekan-gesekan semangat. Kita harus kembali kepada kita sendiri. Yang pertama, kita sebagai sekretaris ini apa? Sekretaris ini memberikan pelayanan kepada kepala. Jadi antara bapak dengan komisioner itu seperti rel jalan terus yang lurus itu. Sehingga lokomotif ini bisa jalan. Lokomotif kita apa? Bisa mencapai tujuan. Ini saya kira yang perlu diperhatikan. Kami ingatkan terkait pelaksanaan pemilu sangat banyak peraturan pelaksanaan. Semua ketentuan tersebut harus diketahui dan dipahami dengan baik oleh jajaran sekretariat, sehingga tidak ada keraguan-keraguan atau kecurigaan. Tapi sebaliknya diharapkan ada keyakinan dan rasa puas dari hasil pemilu yang dilaksanakan. Insya Allah pemilu akan kita laksanakan. Saya kira bapak-bapak komisioner juga banyak kegiatan, banyak hal segala macam, dari politik segala macam, bapak harus menguasai. Apapun yang diminta oleh komisioner kita harus siap. Harus siap mulai dari sekretaris, kasubagnya, dan yang lain harus siap. Kalau minta peraturan ini hanya dalam hitungan menit kita berikan susun yang betul. Itu yang kita ajar semua teman-teman ANS KPK ini seperti itu, supaya kita bisa cepat bekerja. Tapi kadang-kadang kita masih menghadapi kendala, masih mindset yang untuk kita rubah sekarang itu masih sulit dirasakan. Saya yakin perlahan ini akan juga berubah. Jadi oleh sebab itu, bapak-bapak, kadang-kadang saya juga harus terlalu keras berbicara kan hal seperti itu. Sebagai contoh aja buat surat undangan sampai dengan 1 jam. Kalau surat undangan kepadanya kosong, nunggu segala macam pilihan, bupati Aceh Tengah yang ini mengundang seorang pendapat hari pada hari ini, jam ini, tempatnya ini, acaranya ini, kehadiran saudara sangat diharapkan. Terima kasih, selesai, tinggal barang saja. Tapi buat itu aja pun masih lama. Udah 5 kertas saya turun di print baru selesai. Karena ini juga tidak bagus di dalam efisiensi waktu, efisiensi material kita. Ini juga tidak bagus. Saya ingin di bawah kepemimpinan Pak Sofyan ini akan lebih maju lagi. Dan saya ingin juga kita akan jadi contoh untuk yang lain-lain. Ketiga, kecakapan sekretaris sangat diperlukan untuk menyusun pertanggungjawaban keuangan, memelihara arsip dan dokumen pemilu dan mengelola barang inventaris. Ini harus
inventaris ya. Jangan situ nanti kita mau perlu ada, udah top nggak ada, ini nggak ada, kan masalahnya sepele saja. Kemudian nanti bapak-bapak kita dari komisi yang dikejar oleh para elit politik, bahwa datanya tidak pas, ini tidak pas. Itu tugas daripada sekretaris dan seluruh jajaran yang ada di situ. Ini perlu kami sampaikan karena kami tidak lagi menyampaikan ini bahkan karena ini tugas para sekretaris. Demikianlah beberapa catatan dan harapan kami pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengabdi kepada masyarakat, daerah dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Berizin